Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Mudah-mudahan sahabat sehat jiwa pada pagi ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Insya Allah pagi ini kita KPS. Amin. Untuk kali kedua ya dok ya ini mengadakan edukasi secara online. Dan mudah-mudahan kali ini teman-teman semua dalam keadaan semangat dan tetap sehat dan tentu sudah sarapan untuk mengawali hari pagi ini. Dengarkan dulu sambutan dari Ketua KPSI Simpul Bogor, Ibu Ina. Untuk waktu, untuk kepada Bu Ina, silakan. Silakan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengikut yang hadir webinar hari ini untuk mengikuti acara webinar ya hari ini dengan judul adalah Brain Gut Ages, pentingnya orang penderita dengan gangguan jiwa. Ya. Kemudian biasanya kita akan melakukan ini dalam tanggal 19 ya, tapi tetap berjalan untuk online-nya. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hargo. Dr. Hargo kemarin spesialis kejiwaan. Dia begitu selalu keep smiling untuk pasien-pasiennya, pasti untuk sembuh ya. Itu yang paling berkesan sama sekali. Kemudian kepada Mas Aditya Hirmawan ya, ini adalah Mas Gizi. Masyarakat ini sudah sekali ya dalam keadaan sekarang virus corona ya, kadang-kadang ODGJ itu gelisah dan nafsu makanan juga berkurang. Ya. Saya dari KPSI Bogor mengucapkan terima kasih sekali dan kepada teman-teman yang ikut acara webinar ini. Ya, baik yang di Jakarta maupun di Bogor, mari kita sama-sama mengikuti dan dicermati. Kalau yang tidak jelas nanti bisa ditanya kepada Dr. Rahago dan Mas Aditya. Itu saja dari Bu Ina ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Mas Bagus. Beliau adalah Wakil PMI Pusat. Silakan Mas Bagus. Kayaknya Mas Bagusnya belum hadir nih, Sarah. Ya. Nanti mungkin kalau belum ya hadir. kayaknya lagi kurang sehat ya informasinya ya. Gak apa-apa, nanti mungkin kalau hadir di pertengahan, mungkin sebagai penutup nanti Mas Bagus bisa sampaikan sambutan. Baik dok. Berarti kita langsung ke materi ini dok. Teman-teman semua, sahabat sehat jiwa, materi pagi ini sungguh menarik sekali karena kita akan membahas tuntas apakah betul ada hubungannya antara apa yang kita dengan apa yang akan kita apa yang menjadi kesehatan tidak hanya fisik tetapi juga jiwa. Nah, kita teman-teman ketika dalam keadaan cemas atau ketika kita menghadapi ujian, rasanya kita akan ngerasa mual, kembung, terus pusing, bolak-balik ke kamar mandi. Sepertinya memang ada hubungan ya dok antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang terjadi di pencernaan atau di perut kita. Ada istilahnya apa yang kamu adalah apa yang kamu makan. Benar kan ya dok ya? Nah, kali ini, pagi ini, pembahasan kita menarik tentang nutrisi. Apakah betul makanan yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita? Apakah sarapan yang kita makan itu berpengaruh terhadap apa ya hari yang akan kita lalui? Nah, hari ini kita bertemu dengan pakar yang
semuanya sudah pada tahu, Dr. Lahargo nanti akan membahas apakah hubungannya dengan sumbu usus otak itu ya dok ya. Lalu juga ada Mas Adit yang akan membahas nanti nutrisi apakah yang dibutuhkan untuk kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tapi kesehatan jiwa. Makanan-makanan apakah yang bagus untuk nutrisi, tidak hanya untuk membesarkan otot gitu loh, tapi tetap juga untuk mengenyangkan karena nutrisi yang mengenyangkan untuk perut itu akan bikin happy katanya dok, bikin otak happy gitu. Nah oke. Ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama oleh Dr. Algo, teman-teman sahabat sehat jiwa di sini sudah pada tahu semua. Nanti Dr. Algo akan menyampaikan materi yang pertama. Nanti selanjutnya Mas Adit juga akan menyampaikan mengenai nutrisinya ya Mas Adit ya. Nutrisinya seperti apa, komposisinya seperti apa, makanannya kayak apa gitu loh. Baik, supaya kita bisa nanti lebih banyak berdiskusi mengenai ini, kita dengarkan dulu materi dari Dr. Argo. Silakan Dr. Argo. Terima kasih Mbak Sarah. Selamat pagi buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Senang kali ya kita bisa berkumpul sama-sama meskipun via Zoom meeting ini gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita semua. Makasih juga nih buat Aditya yang sudah boleh menyempatkan waktu di tengah kesibukannya menyelesaikan tugas akhirnya ya untuk bisa sharing dan berbagi. Saya udah lihat materinya, wah keren banget nih ya. Saya kayaknya hanya pelengkap aja nanti nih. Yang utamanya nih ada di Aditya nanti nih ininya ya materinya. Oke, sebagai pendahuluan saya coba share screen ya untuk materinya. Ya, sudah bisa kelihatan? Ya, Dok. Ya, jadi dalam acara komunitas peduli skizofrenia Indonesia Simpul Bogor, yang seperti Bu Ina sampaikan tadi bahwa setiap bulan kita ada pertemuan, hari ini kita mau membahas mengenai brain gut axis gitu ya, atau disebut ini sumbu antara otak dan pencernaan atau dengan usus. Nah, ternyata ada ya hubungannya antara pencernaan kita dengan otak kita. Meskipun ada jaraknya agak jauh gitu ya, tapi ternyata itu berhubungan. Nah, sebagai subtemanya kita mau fokus nih pada pentingnya nutrisi makanan yang tepat bagi orang dengan gangguan jiwa, baik itu gangguan skizofrenia ataupun gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau berbagai gangguan-gangguan lain. Karena yang tadi Mbak Sarah sampaikan ya, apa yang kita makan itu akan menentukan diri kita, hidup kita, apa keseharian kita. Kita mau coba lihat sama-sama materinya. Ya, sebentar. Ya, jadi tentunya kita pernah merasakan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ketika kita dalam keadaan stres, itu bagian pencernaan kita menjadi terganggu. Tadi Mbak Sarah udah sampaikan, kalau kita misalnya mau ujian, kok perut ini kayaknya nggak nyaman ya, kok kayaknya nggak enak nih gitu. Atau misalnya kalau kita mau mau nembak cewek gitu ya, wah itu juga perutnya kok rasanya nggak enak ya, ada kembung, mual. Atau bisa juga kalau misalnya kita lagi ada suatu beban pikiran yang berat di sekolah, di kampus, di kuliah, ataupun misalnya di tempat kerja, atau ada masalah antara suami dan istri, anak-anak kita misalnya yang sulit untuk diarahkan. Nah, itu semua yang kita sebut namanya stres ya. Stres itu bisa berdampak positif yang kemudian bisa membuat kita mengeluarkan potensi kita yang baik, tetapi kalau tidak bisa di-manage dengan baik, dikontrol dan dikendalikan,
maka stres ini bisa menjadi suatu stres yang negatif yang kita sebut distress. Dan salah satu efek yang bisa ditimbulkan ketika kita sedang mengalami stres adalah masalah pencernaan kita. Nah, dan ini paling sering sekali. Saya seringkali mendapatkan konsultasi dari dokter internis atau penyakit dalam. Jadi ada seorang pasien sudah bertahun-tahun dia datang ke dokter internis, sudah diperiksa pencernaannya, sudah dilakukan CT scan, MRI, endoskopi, USG. Ternyata internis atau penyakit dalam ini tidak ditemukan adanya suatu masalah yang bermakna. Ya, lambungnya sedikitlah ada lecet, tapi itu tidak terlalu berbahaya. Dan akhirnya dikonsultasikan ke psikiater. Dan kemudian kita menemukan dari hasil pemeriksaan bahwa ternyata yang bersangkutan ini mengalami beban pikiran dan beban perasaan yang cukup berat. Nah, inilah yang kemudian bisa memicu munculnya berbagai masalah di pencernaan, seperti misalnya diare, kembung, ya. Ada juga satu gangguan yang kita sebut gangguan panic attack, gitu ya, panic attack, serangan panik. Nah, ini serangan panik ini itu ada dia awal mulanya adalah asam lambungnya meningkat. Jadi naik asam lambungnya ke atas, kemudian memberikan sensasi di daerah dada, dan itu dipersepsikan seolah-olah ini sakit jantung, seolah-olah ini ada gangguan yang sangat parah, sehingga dia akan cepat-cepat datang berobat ke rumah sakit, ke IGD. Tapi keadaan diberikan obat, terus tidak ada apa-apa. Nah, di sini juga yang berperan adalah faktor pikiran dan perasaan atau stres. Jadi jelas ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum aja kita melihat bahwa ada hubungan antara otak dan pencernaan kita. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini kan zaman pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu membuat suatu survei, dan kita menemukan bahwa sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengalami yang namanya stres, ya. Dan ini bukan hanya pada orang dewasa, pada anak-anak juga bisa terjadi, ya. Misalnya nih, gejala-gejala stres pada anak seperti misalnya ada sakit kepala, kelelahan, tidurnya terganggu, nyeri tapi tidak ditemukan penyebabnya, nggak mau ikut sekolah secara online, tidak bersemangat, senang menyendiri, malas belajar, tidak percaya diri, dan ada satu nih, gangguan pencernaan. Jadi ya, masalah di pencernaan sangat berhubungan sekali dengan adanya suatu stres. Nah, ini pada anak-anak. Bagaimana pada orang dewasa? Ternyata gejala stres pada orang dewasa pun kurang lebih sama, gitu ya. Kalau kita sedang stres, gejala-gejalanya itu menjadi mudah tersinggung, gelisah, muka pucat, jantung berdebar, sulit tidur, atau nggak bisa konsentrasi, ada sakit kepala, dan ini ada sakit perut, sakit mah, gitu ya. Dan disertai juga dengan nafsu makan yang berkurang, atau sebaliknya, makan jadi berlebihan. Nah, jadi dari gejala-gejala stres ini, selain dari yang semua itu, ada nih masalah pencernaan yang berhubungan. Kita bisa lihat ada suatu hubungan antara suatu stres yang terjadi di pikiran atau di organ otak kita dengan kemudian keluhan-keluhan fisik, terutama keluhan di bagian pencernaan kita. Jadi otak dan pencernaan itu ternyata punya hubungan yang timbal balik. Nah, otak itu ada di kepala kita nih ya. Otak inilah yang mengatur berbagai fungsi itu. Fungsi yang lain, yaitu emosi, perasaan, pikiran, semua sensasi panca indera, memori kita akan masa lalu. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang traumatis di masa lalu, itu disimpan di bagian otak ini. Dan sewaktu-waktu kalau ada keadaan, kejadian yang men-trigger, memicu, nah inilah yang kemudian bisa menyebabkan munculnya masalah juga di dalam pencernaan. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu punya masalah di pencernaannya, ada mual, kembung, diare,
perut terasa penuh, begah gitu ya. Nah, ini juga akan menyebabkan orang itu menjadi cemas, khawatir, dan takut. Nah, ini akan mempengaruhi juga kembali ke otaknya. Jadi ada suatu hubungan yang timbal balik. Berbagai riset-riset penelitian di bidang kedokteran, di bagian psikologi, kejiwaan sangat jelas antara otak dengan pencernaan. Bahkan dikatakan gut gitu ya, atau pencernaan kita, usus kita itu seperti otak kedua di dalam tubuh kita. Sebegitu pentingnya dalam hidup ini. Nah, ini kita akan coba lihat sebuah video. Where we sit right now in history is right at the cusp of a complete paradigm shift. Ya, in jadi how we kalau think kita about ada masalah gitu ya, itu yang kita rasakan di dalam otak ini. Like it Ya. made sense that it was in the brain and we should target the brain. And that's what we've been doing for the last 100. Dari mulai ribuan tahun yang lalu, ini sudah What we're didapatkan realizing gitu now ya. is that maybe that isn't our primary target. And what we're seeing Ternyata here in the brain is a masalahnya secondary bukan effect hanya of di something dalam else that's otak happening in saja the body. ketika kita And what punya we've just sesuatu learned hal in the yang last tidak 5 to nyaman 10 dalam tubuh years kita. Yes, that is a secondary effect. The Ada primary effect, yang and therefore kemungkinan gitu ya, ada jutaan ya, miliaran that's the second brain. That's where we have 100 bakteria gitu ya, atau mikrobiota yang ada di dalam usus ini gitu ya. Ternyata di dalam pencernaan itu juga dibentuk yang namanya neurotransmitter atau serotonin, dopamin yang juga memiliki pengaruh ke bagian otak kita. And they do that through chemicals that the gut makes, chemical level throughout the body that signal through the nervous system, that signal through the Jadi ada immune system. hubungan This jelas idea of the antara gut-brain pencernaan axis, dengan targeting the otak, brain, kita sebut but ini targeting the gut second brain brain and gut, axis and then ya. targeting the Jadi communication ada network komunikasi between them, that di axis. antara That's organ really tubuh the ini. forefront of medicine these days, and the forefront of science, and the forefront of how we're going to actually get ahead of all these mental wellness issues and have a benefit. Berbagai dengan lebih jelas, lebih detail gitu ya, seperti apa itu semua ya. Nah, tadi Mbak Sarah udah sampaikan gitu ya, you are what you eat. Ini bener banget ya, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan gitu. Jadi kalau kita makan makanan yang tidak sehat seperti junk food, misalnya seperti fast food, banyak penyedap, pengawet, pewarna nih, seperti contoh gambar yang di sebelah kiri gitu ya. Tentunya ini akan mempengaruhi kondisi fisik kita dan juga kondisi mental kita. Nah, jadi ada pengaruhnya. Tapi kalau kita makan makanan yang sehat seperti protein, mineral, serat, vitamin, glukosa, maka tentunya tubuh kita secara fisik akan lebih sehat. Demikian juga kondisi mental kita. Jadi benar sekali pernyataan yang mengatakan you are what you eat. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan. Jadi nanti harapannya nih, mulai dari selesai dari webinar ini, ya kita mulai lebih mengontrol makanan kita. Orang dengan gangguan jiwa penting sekali kita mengatur nutrisi. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menentukan kesehatan mental kita. Ya, nah, kita coba lihat sebuah video yang berikutnya lagi. Ya, you are what you eat. Yang akan lebih jelas gitu ya, yang menggambarkan kepada kita seperti apa kondisi mental kita atau fisik kita dipengaruhi dari apa yang kemudian kita makan. Is it true that you are what you eat? The phrase you often hear, you are what you eat, has been a core belief in many cultures throughout history. The ancient Aztecs would eat the brain of their rivals because they believed it gave them the wisdom and knowledge of their enemies. Zaman dulu ya, In sudah India, sangat some dikenal cultures did not sekali eat onion and garlic as they believed makanan-makanan itu akan mempengaruhi strong odors led to aggressive and offensive behaviors.
The Nordic Vikings believed that drinking more bad. In China, there is a high demand for tiger penis because men there believe eating it will boost libido and cure erectile dysfunction. Around the world and throughout history, we see fascinating and bizarre examples of traditions that center around the idea that you embody what you eat. Today, most of these mythical beliefs have faded away. But there is Sudah still much ditemukan related to the bahwa phrase, you are what you eat. So what kondisi kesehatan rakyat dan sekarang ini sudah lebih banyak lagi bukti-bukti secara ilmiah. Kita lihat ilustrasi ini. The meaning of the phrase is pretty simple. If you eat crappy food, you're going to feel crappy. If you eat healthy food, then you will feel and look healthy. You are what you put into your body. Now let's take the crux of this "you are what you eat" message and look at it more closely, through a scientific lens. What you eat determines even the composition of your cellular. Ini adalah kita That's your entire yang body. sangat Those little ditentukan blocks that build your dari bones, apa yang your kita organs, makan. your muscles, and your brain. You are what you eat. Then consider this. The average adult loses around 300 billion cells to old age every single day. How does their body replace those cells? With the food we eat. Ya, setiap Literally. saat ada sel-sel That food tubuh becomes kita the yang fuel for rusak our dan body's own mati, manufacturing dan itu plant to digantikan replace dari cells apa that yang kita die. makan. When we eat toxic, chemically laden, nutritionless food, our bodies have a hard time manufacturing new, healthy cells. It would be like giving a man a blunt hammer in the middle of a desert and asking him to build a massive castle. Or filling a race car gas tank with sand and expecting it to win. Our bodies carry out billions of functions every second with those cells. Thus, another popular phrase that our bodies are a temple. Only instead of putting clean fuel in the machine, we put in excrement and expect this machine Kalau to make a tubuh kita masterpiece. sudah rusak, ya kita harus Though our datang ke body is ahlinya ya. infinitely Tapi intelligent sebelum and itu even figures terjadi, out how to kita replace bisa our cells to some mencegahnya extent, dengan despite mengatur our pola poor makan food kita. choices, it can only improvise on the making of a masterpiece Kalau for so makanan yang long nggak before sehat it yang runs kita out of konsumsi, ideas. Eventually, itu eating akan processed menggantikan junk food sel-sel will lead tubuh to your dengan cells juga becoming sumber processed yang junk. tidak sehat. Genetically modified food equals a genetically modified you. So, drink clean water, eat more fresh vegetables and seeds. Allow your digestive system to work as it should by reducing chronic inflammation with a better diet and consistent, moderate exercise, and you'll even be able to extract more of the good stuff out of your food. Makanan yang Your body sehat will also akan be able to membentuk dump the sel-sel bad stuff tubuh with yang more sehat ease. juga. In brief, you are what you eat. More than 300 billion cells depend on the fuel you give your body. Make sure you give it the good stuff. Jadi, pastikan A special thanks to Health kita Chronicle. mendapatkan makanan yang bagus, yang sehat. Karena dengan makanan yang sehat itu, kita bisa menggantikan berbagai sel-sel tubuh kita yang sudah rusak atau terganggu. Termasuk bagian sel saraf kita. Sel saraf, bagian otak kita, juga akan memiliki waktu untuk kemudian dia rusak dan terganggu. Dan dari mana sumbernya dia memperbaiki diri adalah dari makanan yang kita makan. Jadi dengan memakan makanan yang sehat, maka kita akan mendapatkan proses pemulihan yang baik, terutama untuk kondisi masalah kesehatan jiwa kita. Nah, ini faktanya nih yang saya dapatkan di tempat praktek. Banyak pasien yang punya masalah kejiwaan memang gitu ya, memang ada gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan psikotik, skizofrenia, itu datang dengan keluhan mual, muntah, kembung, sakit perut, dan diare. Nah, ini umum banyak sekali. Tetapi ada juga pasien-pasien yang punya masalah pencernaan, waktu kita periksa, ternyata dia punya problem psikologis juga. Jadi timbal balik dia antara otak atau brain dengan gut atau saluran pencernaan. Nah, itulah yang kita perlu pahami bersama pada pagi hari ini. Slide berikutnya, sebentar ya. Ya, jadi hubungan antara otak dan pencernaan itu
Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada otak kita gitu ya. Ini pencernaan kita. Nah, tadi kita sudah bahas ini ditentukan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana proses pengolahannya, tetapi ada lagi faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi, bukan hanya makanan. Pertama adalah faktor genetik. Nah, kita sudah ada nih faktor genetik yang membuat kita rentan terhadap makanan-makanan tertentu. Misalnya ada yang orang alergi minum susu, makan gluten gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ada lagi orang alergi makan seafood. Ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kita mengenali dulu tubuh kita. Dengan kita mengenali tubuh kita bisa memilih jenis, komposisi, dan jumlah makanan yang memang kita perlukan. Nah, selanjutnya adalah berbagai aspek dalam kehidupan kita yang lain. Bagaimana waktu kita persalinan, dilahirkan pada waktu itu mempengaruhi juga otak dan pencernaan kita, lingkungan, atau mungkin ada obat-obatan yang saat ini sedang kita minum untuk berbagai kondisi fisik kita. Itu pun akan mempengaruhi mikrobiota yang ada di pencernaan, sehingga akan membuat juga dampak kepada hubungan antara otak dan pencernaan. Olahraga, nah ini penting banget. Ya, jadi selain dari makanan, pola hidup sehat yang bagus yang lainnya adalah olahraga. Karena dengan berolahraga, ternyata dia membuat aksis antara otak dan pencernaan ini menjadi lebih baik. Peredaran darah menjadi lebih lancar, kemudian gerakan atau motilitas dari ususnya juga menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau misalnya kita mengalami kecemasan, ketakutan, kesedihan, hubungan relasi dengan orang lain yang misalnya terganggu, ada beban masalah di pekerjaan atau di kuliah, di sekolah, atau kita mengalami berbagai peristiwa traumatis yang bikin kita stres, ini juga mempengaruhi aksis atau hubungan antara otak dengan pencernaan kita. Jadi banyak aspek-aspek lain selain dari makanan yang juga mempengaruhi kondisi ini. Jadi secara sederhana kita bisa gambarkan bahwa pencernaan kita ini punya hubungan timbal balik dengan kondisi otak kita, kondisi mood, kondisi perasaan kita. Nah, ini yang perlu kita mulai aware ya dengan keadaan ini. Sehingga nanti ke depannya kita mulai melihat nih, kalau aku makan makanan seperti ini, kira-kira sehat nggak ya buat tubuhku? Sehat nggak ya buat badanku? Kalau rasanya itu tidak sehat, ya jangan konsumsi, gitu ya. Kita pilihlah makanan-makanan yang sehat, yang baik untuk tubuh dan juga kondisi mental kita. Nah, ini kita lihat bagian sederhana yang coba saya buat seperti ini, ya. Jadi ada dua timbal baliknya. Yang pertama, otak itu mempengaruhi pencernaan. Yang kedua, pencernaan mempengaruhi juga otak. Kita lihat yang pertama, ya. Otak mempengaruhi pencernaan, gitu ya. Bisa terlihat ketika kita merasakan cemas atau mungkin jatuh cinta, itu perut kita terasa tidak nyaman, gitu ya. Kalau di bahasa Inggris katanya seperti ada butterfly in your stomach katanya. Rasa ada kupu-kupu, jadi nggak enak banget nih rasanya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa, iya ya, apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh otak kita tersebut mempengaruhi pencernaan atau perut kita. Termasuk juga adanya rasa takut dan sedih. Itu seringkali tuh kita ngerasa perut jadi kram, jadi sakit karena hal tersebut. Atau misalnya stres yang cukup berat. Nah, ini bahkan bisa membuat selera makan menjadi berkurang drastis, atau sebaliknya, orang ada lagi stres itu selera makannya meningkat. Bawaannya pengen ngemil, pengen makan terus gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain kita lihat bagaimana pencernaan ini mempengaruhi otak juga. Saat kita makan, itu ada reseptor di enzim di pencernaan yang dia mengolah makanan. Nah, kemudian sel di pencernaan ini akan mengirimkan sinyal ke otak lewat hormon dan persarafan yang ada di pencernaan itu. Dia mengirimkan pesan itu lewat neurotransmitternya. Termasuk kalau kita lapar, kenyang, itu ada sinyal yang dikirimkan dari bagian pencernaan ke otak. Ini udah kenyang nih, sehingga otak kita tidak mengambil makanan lagi. Atau ini lagi lapar nih, sehingga otak kita memerintahkan kita untuk mencari makanan. Nah, menariknya, di dalam pencernaan ini ternyata diproduksi ada 60-90% neurotransmitter.
Neurotransmitter ini adalah zat kimia, termasuk di dalamnya ada dopamin, serotonin, dan inilah yang mempengaruhi kondisi mental kita. Contohnya, kalau orang mengalami depresi, itu serotoninnya turun, drop, depletion. Atau orang mengalami gejala psikotik, ada halusinasi, delusi, itu dopaminnya lagi tinggi, hiperdopaminergic, berlebihan sekali. Jadi ternyata memang cukup jelas ya bahwa pencernaan dan otak itu sangat sekali berhubungan. Nah, ini adalah tips-tips yang bisa kita sederhana ya, yang bisa kita pakai dalam kita menjaga kesehatan jiwa kita. Ya, jadi yang pertama, aturlah asupan makanan yang sehat. Ya, hindari yang terlalu banyak gula, hindari yang terlalu banyak garam, yang terlalu banyak minyak. Nah, ini yang perlu dikurangi atau dihindari. Perbanyak makanan-makanan yang banyak dari serat, buah-buahan, atau sayuran, ikan-ikanan. Nah, itu makanan-makanan yang baik. Nanti mungkin detailnya nanti Mas Aditya akan sampaikan. Hindari junk food ya, fast food, makanan-makanan yang terlalu banyak penyedap, pewarna, pengawet. Nah, ini kurang begitu baik untuk tubuh kita dan juga untuk jiwa kita. Rokok, alkohol, atau bahkan narkoba, ini bahkan berbahaya untuk kesehatan fisik dan jiwa kita. Jadi kalau kita lagi mengalami keadaan yang kurang baik, stres misalnya, jangan larinya ke rokok, jangan larinya ke alkohol, apalagi narkoba, karena itu akan memperburuk kesehatan kita. Berolahraga teratur, penting ya, selain tadi makanan yang dijaga, imbangi juga dengan olahraganya. Karena kalau kita berolahraga 30 menit aja sehari, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon anti-stres yang kita sebut endorfin. Nah, ini peredaran darah kita juga akan menjadi lebih lancar, sehingga kita menjadi lebih sehat. Pastikan kita tidur yang cukup, 6-8 jam sehari ya, sehingga tubuh kita punya waktu untuk memulihkan sel tubuhnya. Ya, seperti tadi di video yang tadi kita tonton sama-sama, bagaimana makanan yang masuk itu akan memproduksi berbagai zat yang kemudian akan memperbaiki sel-sel tubuh kita. Dan bekerjanya tubuh kita tersebut memperbaiki sel adalah ketika kita istirahat, ketika kita tidur. Disitulah proses recovery-nya akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, perbaiki mindset kita. Bagaimana kita melihat suatu masalah, gitu ya. Bagaimana kita manajemen stres, ya kadang-kadang kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi kita bisa kemudian menerimanya, acceptance, ikhlas untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Kehidupan kita seringkali tidak selalu kebahagiaan, kesuksesan, dan kegembiraan, tapi kadang-kadang kita juga diizinkan untuk mendapatkan kegagalan, kesedihan, dan kekecewaan. Tapi kita tahu bahwa itu semua membuat kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini pesan gizi seimbangnya mungkin nanti akan lebih lengkap dari Mas Aditya ya. Pertama kita syukurin ya, kita punya aneka ragam jenis makanan, apalagi di Indonesia, di Bogor nih gitu ya. Banyak banget ya jenis makanan yang bisa kita konsumsi. Yang kedua, prinsipnya sayur dan buah itu harus lebih banyak. Kemudian lauk pauk yang punya protein tinggi yang bagus, dan usahakan bervariasi makanan tersebut. Jadi jangan itu melulu. Batasi konsumsi yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi, imbangi dengan minum air putih yang cukup ya. Jangan sampai kurang minum air putihnya. Apalagi teman-teman yang saat ini sedang minum obat teratur, penting sekali minum obat itu dengan air putih yang cukup, karena itu sebagai pelarut dari obatnya. Biasakan baca label di kemasan makanan, karena di label itu biasanya ada tuh komposisinya. Oh, kita mau makanan atau susu yang rendah lemak, gitu ya. Itu bisa kita lihat di situ. Dan jangan lupa nih cuci tangan ya sebelum kita makan. Berolahraga teratur juga bagus. Panduannya di piring makan secara sederhana seperti ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada satu piring nih, setengahnya adalah sayur dan buah, gitu ya. Barulah seperempatnya itu adalah karbohidrat, gitu ya, atau biji-bijian, beras, gandum, pasta. Seperempatnya lagi adalah protein. Jangan sampai sebaliknya ya, yang banyak nasinya, gitu. Buah dan sayur, ikan, proteinnya kurang. Nah, jadi mulai sekarang kita coba lihat, perhatikan piring makan kita udah sesuai belum dengan anjuran pola makan yang sehat ini. Ya, jadi
Porsi makanan seimbang, kita perlu hitung kalorinya udah cukup belum, karbohidrat, protein, serat, asam lemaknya sudah ada belum semuanya. Nah, ini yang perlu kita mulai lebih cerdas dalam memilih makanan kita, ya. Jadi sebagai penutup dari saya, kesehatan jiwa yang baik itu akan terlihat dari kesehatan pencernaan kita juga. Jadi mari kita jaga dan tingkatkan baik kesehatan jiwa dan pencernaan kita karena keduanya berhubungan timbal balik. Mulai dari kita dan mulai dari sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materi ini cukup menarik ya. Kayaknya pertanyaannya pun sudah banyak nih, Dok. Oh iya. Sudah ngantri. Tapi rasanya mungkin kita langsung ke materi kedua dulu, biar ditunda dulu, dikumpulin dulu pertanyaannya, apa gimana, Dok? Ya, saya rasa ke Mas Aditya dulu biar lebih lengkap gitu ya. Nah, nanti kita plenokan saja pertanyaannya. Oke, Mas Adit. Mas Adit ini adalah mahasiswa akhir ya, Mas Adit ya? Betul. Di Departemen Gizi Masyarakat nih, ahlinya nih. Kita akan dengarkan nutrisi apakah yang dibutuhkan untuk tidak hanya untuk kesehatan fisik tapi juga kesehatan jiwa ya, Dok. Mas Adit. Betul. Dan juga nanti Mas Adit akan memaparkan materi tersebut. Silakan Mas Adit. Saya share ya. Izin bertanya, udah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan, tinggal di full screen ya. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan kembali, nama saya Aditya Himarwan. Boleh dipanggil Adit, boleh dipanggil Iwan, boleh. Di sini saya sekiranya akan menerangkan diet untuk penderita skizofrenia atau dietnya boleh digunakan untuk orang dengan gangguan jiwa umum ya. Jadi tidak hanya skizofrenia saja, boleh digunakan untuk penderita bipolar maupun depresi juga. Terus sebelum saya lebih lanjut, saya pengen menerangkan dulu nih. Pasti kalau di gambaran Bapak Ibu sekalian, diet kan kita gambarannya untuk menurunkan berat badan ya. Nah, tapi kalau di istilah gizi, diet itu lebih ke pengaturan pola makan. Jadi, terutama kalau untuk orang sakit ya, ada diet, ada yang orang sakit gula, berarti ada diet rendah gula, seperti itu. Jadi, lebih ke pengaturan pola makan. Baik, untuk mengawalinya kita mungkin definisikan kembali, mungkin sudah pada paham ya penyakit yang saya rasakan juga, skizofrenia, itu kelainan dan manifestasi pikiran, ada halusinasi, ada hayalan, ada penarikan sosial, gangguan suasana hati. Nah, ini memiliki komponen genetik, jadi kemungkinan penyebab utamanya adalah genetik. Nah, sebagian besar defisit kognitif atau gangguan skizofrenia ini diakibatkan oleh genetik, tapi kebanyakan juga diakibatkan oleh lingkungan, seperti itu. Gerak. Nah, untuk gizi sendiri, biasanya pada pengidap skizofrenia, mereka memiliki defisit atau kekurangan asupan. Ada vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, selenium, mineral selenium. Nah, biasanya mereka ini rendah asupannya, sehingga bisa ditanggalkan dan penambahan asupannya dari sumber-sumber yang saya bicarakan. Selain itu, penggunaan makanan yang kaya antioksidan dan asam lemak omega 3 juga membantu karena ini merangsang perkembangan otak ya. Asam lemak omega 3 ini dan omega 6 nanti sumbernya juga saya sebutkan. Serta ada kemungkinan bahwa pengidap skizofrenia ini karena stres ya. Ada stres makannya jadi banyak atau makannya sedikit, maka akan mengalami masalah gizi seperti kegemukan atau sebaliknya masuk urusan. Nah, skizofrenia ini terlalu sulit, agak saya lewat saja, tapi intinya adalah disusun hipotesis atau kemungkinan ada atau pendapat atau apa ya, bahwa folat berhubungan dengan skizofrenia, asam folat ini.
Jadi bahkan ada sumber yang menyatakan, penelitian yang menyatakan bahwa asam folat pada kehamilan, stres pada kehamilan, infeksi pada anak nantinya akan berkembang jadi skizofrenia pada anaknya, baik pada ibu juga. Makanya salah satu sumber asam folat kan daun katuk. Makanya oleh ibu hamil itu banyak disarankan daun katuk tuh sebagai makanan disarankan untuk ibu hamil, ibu menyusui, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah gizi pada pengidap skizofrenia. Tadi saya sudah sebutkan. Pertama ada kekurangan atau defisiensi asupan protein, vitamin B1 dan vitamin C. Ini penelitiannya kebetulan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Dok, oleh kakak kelas saya tahun 2006. Kemudian metabolik seperti diabetes. Jadi pengidap skizofrenia ini ada juga yang banyak juga yang menderita diabetes. Kalau di luar sana ya, kalau data di Indonesia saya kurang tahu, dan penyakit kardiovaskuler lain seperti penyakit jantung, penyakit paru. Kemudian mereka juga rendah mengonsumsi lemak jenuh, lemak serat dan buah-buahan. Jadi pola makannya juga kurang bagus. Nah, ini untuk kebutuhan zat gizinya. Jadi akan saya terangkan satu-satu. Untuk energi yang dibutuhkan itu sesuai kebutuhannya. Nanti rumusnya seperti ini. Jadi nanti akan saya berikan contoh perhitungannya di bawah. Nah, kalau untuk orang kegemukan nanti kebutuhannya sesuai berat badan ya, sesuai berat badan tinggi badan. Jadi nanti diatur berat badan tinggi badannya. Untuk orang kegemukan agar dia agak kurus sedikit, dikurangi sedikit energinya. Begitu pula sebaliknya vice versa, dan orang yang kurus akan ditambah sedikit kebutuhan energinya, jadi makannya agak ditambah lagi. Nah, untuk protein ini sedang ya, 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan 60 kg, maka nanti 60 dikali 1, berarti saya butuh protein 60 gram sampai 90 gram. Untuk lemak 20 sampai 35% dari kebutuhan energi minimal. Nah, ini penting nih, 430 mg omega 3 per hari. Jadi omega 3 kan salah satu bentuk penyusun lemak ya, asam lemak. Ini kalau untuk perkembangan otak minimal 430 mg omega 3 per hari. Untuk karbohidrat sesuai kebutuhan, untuk vitamin dan mineral, tinggi vitamin B kompleks, vitamin C dan asam folat. Untuk serat dan air, ini secukupnya 25 sampai 30 gram untuk mencegah sembelit, dan airnya sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 2000 ml atau 2 liter. Gizi seimbang ini yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan juga, hampir sama dan makanku ya. Nah, ini pertama porsi sayur sama porsi karbohidrat itu harus sama, atau bahkan bisa lebih banyak porsi sayurnya makan ya. Jadi 3 sampai 4 porsi sekali makan. Kemudian buahnya juga banyak, 2 sampai 3 porsi. Ini ada lauk pauk 2 sampai 3 porsi plus 18 air. Lalu kita batasi garam, gula dan minyak. Nah, khusus untuk minyak, kita sarankan minyaknya yang jangan minyak kelapa sawit terus ya kalau bisa. Tapi meskipun memang pada dasar seperti minyak zaitun, minyak bunga matahari, terus minyak kacang kedelai, minyak jagung, itu lebih baik karena mengandung lemak trans yang lebih sedikit, lemak baiknya lebih banyak, lemak tidak baiknya lebih sedikit. Terus jangan lupa juga kita hidup bersih, cuci tangan, aktivitas fisik, berolahraga, dan memantau berat badan. Nah, hal ini penting dilakukan untuk penderita gangguan jiwa nih, termasuk skizofrenia juga. Jadi dengan menjaga fisik kita, otomatis insya Allah juga mental kita juga akan terbangun. Nah, ini saya berikan contoh menu sehari untuk pagi. Kok pagi ya, selingan. Untuk mohon maaf ya, ini menu sehari untuk pagi ya. Saya agak salah tulis di sini. Dari pagi saya berikan contoh, misalkan nasi, boleh makan nasi, telur ayam dengan minyak digoreng, telur ayamnya, terus kasih sayuran yang nggak ada energinya ya, seperti timun, labu, selada, tomat, seperti itu. Ini ada untuk nasinya saya kasih 3/4 gelas, telur ayam 1 butir, minyaknya 1 sendok makan, timun labu, selada, dan tomatnya sekitar 1 gelas belimbing. Kemudian untuk siang dan malamnya
Karena untuk menambah omega 3, saya sarankan lebih banyak mengkonsumsi ikan-ikanan karena sumber omega 3 itu banyak di ikan, terutama ikan-ikan laut dalam ya, seperti ikan tuna, ikan salmon, kemudian ikan bandeng juga banyak omega 3-nya. Kemudian nasinya lebih 2 kali lipat lebih banyak daripada makan pagi, 1,5 gelas, 200 gram. Ikannya 1 potong sudah saja, nanti mungkin di kamera kelihatan ya, mungkin sekitar segini lah, gitu, sekitar 2 ruas jari seperti ini, 3 ruas jari, mohon maaf, 3 ruas jari seperti ini. Kemudian sayurnya bebas, boleh kacang panjang, boleh wortel, boleh sawi putih, boleh caisim, itu sebesar 1 gelas bimbing. Kemudian buahnya apa aja boleh, satu buah sedang apel, saya beri contoh sini, satu buah sedang apel. Kemudian ini buah atau goreng ikan, tapi kalau misalkan sudah goreng tempe gitu, kalau bisa ikannya tidak digoreng untuk mengurangi konsumsinya, karena untuk mencegah kegemukan pada skizofrenia. Dan kalau tempe digoreng, ikannya dipepes seperti itu. Kemudian untuk menu salingannya, ini untuk menu salingannya ya, ini untuk, jadi disarankan selingan pada pengidap orang dengan gangguan jiwa ini 3 kali sehari, jadi jam 10, jam 4, dan jam 8 malam. 10 pagi, jam 4 sore, jam 8 malam. Untuk selingan 1, untuk jam 10 sore, ini saya beri contoh agar manis, 1 potong, pakai gula agar-agarnya, sama pepaya. Untuk selingan jam 4 sore, saya kasih contoh bolu. Untuk selingan malam saya kasih contoh susu. Ini susu sudah termasuk gula ya, susu bubuk sekitar 3 sendok makan sama gulanya 1 sendok makan. Nah, ini nilai gizinya dari menu yang tadi, energinya 1.991 kilokalori. Jadi ini cocok untuk orang laki-laki sekitar berat badan 55 sampai 60 kg ya. Jadi dari kalorinya 2.000 kilokalori, proteinnya 9 gram, lemaknya 52 gram. Karbohidrat segini sekian. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian untuk orang laki-laki dengan berat 55 sampai 65 kg. Nanti misalkan kalau ada yang pengen tanya lebih lanjut, silakan aja kan sebutkan saja beratnya berapa, nanti insya Allah saya hitungkan kebutuhan zat gizinya. Nah, ini kenapa makan sayur dan buah setiap hari sangat penting, karena selain mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pengairan tubuh, juga mengandung serat yang tinggi. Jadi serat yang tinggi pada buah dan sayur ada efek positifnya terhadap keanekaragaman bakteri usus, seperti yang telah gue jelaskan tadi. Sebagian besar neurotransmitter kita diproduksi usus, sehingga kesehatan usus kita kan harus terjaga ya, kesehatan saluran pencernaan kita terjaga. Makanya kita harus sering-sering banyak makan sayur dan buah mengandung serat. Kemudian untuk penderita skizofrenia karena mengkonsumsi obat, nah keanekaragaman bakteri usus tadi karena posisi buah dan sayur yang banyak mempengaruhi penyerapan obat antipsikosis. Jadi saya butuh satu contoh clozapine. Clozapine itu bersifat dia tidak suka lemak. Jadi di usus halus penyerapannya itu hanya sebagian, tidak 100%, tidak semuanya terserap. Nah, begitu di usus besar baru dia banyak terserap. Nah, di usus besar ini banyak bakteri usus yang berperan dalam pencernaan clozapine tadi, sehingga kesehatan usus besar kita harus dijaga dengan sayur dan buah yang mengandung serat tinggi. Gitu. Selain itu, sayur dan buah juga berpengaruh, keanekaragaman bakteri usus tadi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental, karena tadi produksi serotonin, memproduksi dopamin, sehingga secara yang menjadi neurotransmitter ya, kan neurotransmitter itu berperan penting dalam kesehatan mental kita, sehingga inilah pentingnya makan sayur dan buah setiap hari. Nah, ini untuk beberapa neurotransmitter, misalkan saya bisa contoh satu-satu. Untuk serotonin, sumber zat gizinya triptofan, B6, BE12, dan folat. Nah, metabolisme di otaknya semakin tinggi kita mengkonsumsi karbohidrat, maka serotonin akan semakin meningkat. Baliknya, semakin tinggi protein, maka akan semakin menurun aktivitas serotonin. Tapi meningkat juga dengan asupan omega 3. Serotonin, dia pertama meningkatkan mood, toleransi rasa sakit, rasa kantuk, penurunan temperatur tubuh, dan menurunkan rasa agresif.
Sumbernya dari mana? Dari telur, daging, yogurt, pepaya, kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, biji-bijian seperti biji wijen, kuaci atau biji bunga matahari ya, gandum dan produk olahannya kayak roti gandum, kemudian keju. Untuk dopamin, apa sih efek dopamin? Terutama meningkatkan toleransi, mood, kewaspadaan, kognitif, dan pemecahan masalah. Sumbernya dari mana? Fenilalanin ditambah B12 asam folat. Nah, ini dari beet, kacang kedelai, almond, daging, telur, dan gandum. Nah, ini kalau konsumsi protein makin tinggi, maka metabolisme dopamin atau aktivitas dopamin di otak juga kan semakin meningkat. Kemudian ada norepinefrin atau noradrenalin. Nah, ini harus seimbang nih ya. Karena terlalu banyak akan mengakibatkan kecanduan, takut, depresi, kompulsi, perubahan mood. Sementara terlalu sedikit, maka menyebabkan paranoid, skizofrenik, khayalan yang muncul, delusi yang muncul. Nah, ini sumber zat gizi dari tirosin, alias dari daging, susu, dan kacang-kacangan. Ini juga meningkat dengan asupan tinggi protein. Untuk histamin, efek tersebut membantu meningkatkan selera makan. Nah, ini makanya dari sumber bahannya ada ikan, tomat, coklat, teh, keju, bayam, tomat. Metabolisme di otaknya menurun dan pemberian vitamin C dan vitamin 6. Jadi, ini salah satu fungsi kenapa banyak orang bilang ya minum teh katanya bikin rileks gitu ya, makan coklat katanya bikin rileks juga. Nah, itu salah satu efeknya ke komputer kita, boleh dicoba. Terakhir ada asetilkolin, efek tersebutnya meningkatkan memori dan pemecahan masalah, menurunkan mania juga. Sumber zat gizinya kolin dari hati, kacang kedelai, gandum, telur, jagung, kacang-kacangan, lecitin dari telur juga, dan suplementasi kolin. Semakin banyak asupan lemak kita, semakin banyak kita mengonsumsi lemak, aktivitasnya juga akan semakin meningkat. Sekedar intermezzo, mungkin akan sedikit mencapai penutup. Saya ingin mengatakan lagi, kalau ada masalah, silakan bercerita kepada orang terdekat Anda. Nah, ini lebih dari 69% penderita skizofrenia tidak mendapatkan perawatan cukup. Ini data dari WHO tahun 2013 kalau tidak salah, sehingga saya sarankan ketika ada sanak saudara, kerabat yang mengalami gejala-gejala seperti itu, segera bawalah ke psikiater terdekat. Ini sumber-sumber yang saya pakai. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit, materinya keren banget ya, sampai ngebagiin menu sehari-hari. Jadi ada gambaran nih, kita sarapan pagi ini apa, nanti siang harus apa, terus cemilannya juga apa, harus 3 kali ya Mas Adit ya. Betul. Oke, rasanya ya betul. Rasanya kita mau masuk ke langsung diskusi kah, Dok? Ya, sip. Kita sambil nunggu ya. Oke. Ini tadi sebelumnya Sarah agak penasaran nih, Dok. Tadi kan Mas Adit bilang asam folat penting ya, penting dari pas usia kehamilan malah mungkin. Betul. Itu jadi memang jadi bukan isu, itu menjadi penting sekali karena ketika seorang ibu hamil, ketika dia mendapatkan asupan asam folat yang bagus, yang tepat, yang baik, itu akan berpengaruh terhadap janinnya, gitu ya Dok ya. Nah, yang jadi pertanyaan Sarah adalah ini, ketika seorang ibu hamil tidak mendapatkan asupan asam folat yang bagus nih, sudah terjadi, itu kan akan mengalami gangguan di kedepannya. Lalu kira-kira apakah yang harus kita lakukan ketika hal itu sudah terjadi, Dok? Itu mungkin ya. Ke Argo atau mungkin Mas Adit bisa menambahkan nanti. Oke, ya. Terima kasih Sarah. Jadi benar sekali, ketika seorang ibu itu sedang hamil atau mengandung, dia butuh sekali kesehatan fisik dan kesehatan mental yang baik. Ya. Dan salah satunya adalah asupan nutrisi, asupan berbagai zat gizi. Dan salah satunya yang penting itu asam folat. Nah, asam folat itu bekerjanya di mana?
dia bekerja di trimester awal, terutama dalam pembentukan neural tube katanya. Itu adalah pembentukan sarafnya. Jadi persarafan di otak itu dia bahan bakunya itu dari asam folat. Jadi sekarang kayaknya kalau kita ke bidan, ke dokter obgyn gitu ya, pasti ada suplemen asam folat yang diberikan pada ibu yang mengandung. Nah, jadi itu yang penting pertama. Nah, selain dari suplemen, dia juga bisa didapatkan dari asupan makanan sehari-hari. Nah, tadi yang seperti Adit ceritain tuh, ada berbagai komposisi makanan yang banyak mengandung asam folat, nah itu yang bisa kemudian dikonsumsi. Nah, kemudian tadi Sarah nanyain, kalau misalnya ternyata asupannya kurang, apa yang bisa terjadi? Gitu ya. Nah, pembentukan sel tubuh itu bukan ditentukan oleh satu nutrien saja, tetapi banyak nutrien atau zat gizi yang lainnya. Jadi bisa saja kita dapatnya dari makanan gitu ya, suplemen oke lah kita nggak dapat, tapi ternyata makanan kita cukup mengandung asam folat gitu ya, dari ikan-ikanan, kacang-kacangan tadi yang Adit sampaikan. Nah, itu memungkinkan untuk tetap menjalani proses kehamilan dan persalinan yang sehat juga. Dan tentunya pola asuh, kesehatan dari ibu juga ya pada waktu melahirkan atau mengandung itu juga menjadi hal yang penting juga. Seperti itu mungkin Sarah, Adit mungkin bisa tambahkan. Ya, terima kasih dok. Penjelasan dari dokter udah cukup bagus dok. Maksudnya saya nggak perlu nambahin lagi sebenarnya. Tapi ada satu hal menarik dari kuliah saya dapatkan. Salah satu fungsi folat itu untuk perkembangan sel pada masa perkembangan janin, sehingga terutama sel-sel saraf. Jadi memang ada penyakit namanya neural tube disorder atau kelainan tabung saraf ya. Jadi kalau itu kekurangan asam folat, nah itu bayinya memang bisa cacat. Tetapi ada konsep di gizi namanya 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kehidupan masa depan seseorang itu ditentukan dari dia mulai dari janin sampai 2 tahun pertama kehidupan. Jadi ketika dia menyadari sudah melahirkan, oh ternyata anak kurang asam folat, ya masih bisa saya perbaiki sampai 2 tahun ke depan. Oh iya. Oh, itu informasi yang penting tuh ya Sarah ya. Ya. Ya betul. Tentunya tidak usah berkecil hati ya dok ketika kita sadar atau misalkan Ibu Ina Resen, silakan Ibu mau menambahkan. Ya enggak, Bu Ina mau nanya ke si Mas Aditya. Bangga Ibu. Ya. Sama ini apakah pengaruh daripada salah satu bahan aditif yaitu MSG monosodium glutamat juga pengaruh terhadap orang-orang dengan ODGJ. Terima kasih. Kemudian Dr. Rahargo, seberapa banyak harusnya konsumsi untuk orang-orang yang ODGJ untuk bahan pemicu ini gitu. Karena ibu kadang-kadang kan serba canggih kan sekarang cuma instan aja. Terima kasih dokter. Iya. Oke, ya. Silakan Adit mungkin Dit pengaruh MSG gitu ya. Baik, untuk penderita ODGJ sendiri saya belum sempat cari bagaimana amannya. Jadi memang glutamat ini seperti dopamin, serotonin itu bersifat neurotransmitter. Jadi mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya gitu. Tapi dari WHO sendiri tidak menetapkan batas dosis beracun atau dosis yang berbahaya untuk MSG. Jadi tidak ada batasan tertentu, tapi secukupnya seperti kalau kita nambahin setengah sendok teh garam, misalkan mau nambahkan setengah sendok teh garam, mau diganti MSG, ya udah garamnya dibagi 2, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh MSG seperti itu. Jadi untuk untuk pelengkap saja. Jadi jangan sampai udah setengah sendok teh garam, setengah sendok lagi MSG, lebih baik seperempatnya saja seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Ina, mungkin masih bingung. Maaf ya Bu. Ya, jadi setiap asupan makanan termasuk MSG monosodium glutamat, dia akan berdampak dalam tubuh kita dari mulai absorpsinya, metabolismenya, kemudian sampai kepada distribusinya ke berbagai organ tubuh. Nah, terutama
distribusi ke bagian otak gitu ya. Kalau saya sih dari berbagai sumber yang ada memang sama sekali tidak dianjurkan gitu ya untuk mengkonsumsi monosodium glutamat. Kalau perlu total gitu ya, kita tidak ada konsumsi MSG. Tapi kalaupun misalnya aduh nggak enak nih, kurang gurih ya, sedikit-sedikit sekali-sekali mungkin masih boleh kali ya Adit ya. Asal tadi ya teknisnya yang Aditya bilang tadi gitu. Bagaimana kita bisa mengaturnya gitu ya dengan jumlah dan terbagi dari mikronutrien yang lainnya yang akan bisa membuat kita tidak berlebihan mengkonsumsi hal tersebut. Dan sumber MSG ini bukan hanya dari makanan ya, terutama banyak dari cemilan-cemilan tuh ya. Banyak juga MSG-nya gitu ya. Jadi kalau zaman saya sih cemilannya ciki-ciki gitu ya. Jadi itu juga perlu kita hindarin gitu. Jadi perlu kita perhatikan, terutama ibu-ibu nih yang masih punya anak kecil gitu. Nah, ini menarik sekali tadi yang Adit ceritain gitu ya, bahwa asupan nutrisi dan topik kita pada siang hari ini juga bahwa apa yang kita makan akan menentukan bagaimana diri kita. Seperti itu mungkin Bu Ina. Kembali ke Sarah. Baik, sudah jelas ya Bu Ina, saya rasa penjelasan Dr. Argo dan Mas Adit sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan di chat, tapi sudah dijawab langsung sama Mas Adit ya. Boleh disampaikan lagi, mungkin ada yang nggak ngelihat chat ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Iin ya. Sebaiknya sehari minum berapa liter yang baik untuk tubuh kita? Gitu kan ya. Terus 2 liter boleh ya Ibu gitu ya Mas Adit ya. Sehari kita minum 2 liter. Lebih boleh ya kalau minum ya, air putih lebih boleh ya. Lebih baik lebih daripada kekurangan. Betul sekali. Tapi jangan sampai 2 kali lipat aja. Jadi ada kasus beberapa olahragawan mereka minum banyak sampai 4 liter meninggal tahu-tahu. Oh gitu. Soalnya keracunan air. Terutama minum 2 liternya jangan sekali minum ya, Dit ya. Jangan sekali minum. Kasihan 2 liter. Kembung jadinya. Gitu ya? Terbagi ya. Iya, sebentar Bu. Jadi diselang-seling gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu makan buah sebaiknya kapan? Kalau malam jam berapa batas akhir makan buah? Itu ya pertanyaannya, Win. Terus Mas Adit, paling lambat sekitar 2 atau 3 jam sebelum tidur. Nah ini saya juga sering mendengar nih. Jadi katanya memang sebelum tidur langsung kita masih makan. Jadi memang harus ada jeda ya. Harus ada jeda. Betul. Ketika kita sudah makan, terus jeda dulu baru kita tidur gitu. Karena nanti kalau kata orang tua dulu nanti bikin kembung, bikin perut gede katanya gitu ya Mas Adi. Tapi ternyata memang itu juga nggak baik ya. Jadi mungkin biar makanannya berproses dulu gitu di usus sehingga turun baru kita boleh tidur gitu. Terus kalau malam jam berapa batas akhir makan buah? Mas Adit jawabnya ini nih, paling lambat sekitar 2-3 jam sebelum, tidak berat saat tidur. Tidak khusus untuk buah ya Bu. Oh jadi boleh Mas Adit kalau buah? Jadi maksud saya nggak buah aja, jadi makan secara umum ya 2-3 jam lah, biar kalau lambungnya itu pada saat kita tidur tidak berkontraksi, tidak bergerak gitu, jadi tidak mengganggu tidur. Ya. Jadi jangan sampai kita pengen tidur gitu ya, di situ baru makan mie instan 2 bungkus. Itu saja dong. Tapi kadang-kadang kita suka lapar tengah malam, terus rasanya kalau belum makan jadi nggak ngantuk. Itu kan apa tuh? Kayaknya mitos ya itu ya. Itu mitos. Kebiasaan ya. Iya. Tapi ya. Jadi mulai diatur pola hidup sehatnya ya gitu. Jadi sebelum tidur 2-3 jam udah nggak makan lagi ya tadi, biar lambungnya bisa istirahat ya. Menarik juga. Oke. Iya, sebentar Ibu. Saya pertanyaan saya mengenai buah, karena saya pernah ada dengar info katanya kalau udah malam, udah di atas jam 6 itu tidak baik makan buah gitu loh. Oh begitu.
Baik, saya rasa info tersebut tidak benar adanya Bu ya, karena buah itu baik dimakan kapan saja, bahkan pada saat seringnya setelah malam hari kita masih boleh makan buah. Jadi saya pernah menangani kasus orang diabetes, saya berikan buah pada malam hari agar kebutuhan energi tercukupi. Selama itu tadi Bu, apa namanya? Mungkin jenis buahnya mungkin Bu ya, disebut tidak disebutkan juga ya Bu buah apa gitu yang mengganggu. Tapi kalau saya buah masih bisa dikonsumsi Bu, bahkan pada malam hari sekalipun. Bahkan di beberapa diet pun banyak yang bilang kan gak usah makan nasi lah, makan buah aja malamnya gitu. Itu ada beberapa diet yang seperti itu juga. Ya saya tidak sarankan juga seperti itu, tapi hanya mengisahkan saja sebenarnya bahkan buah pada malam hari masih aman. Allah. Oke. Iya, seperti Hanya saja mungkin waktunya Mas Adit ya. Yap. Waktunya jadi makan apapun termasuk buah itu 2 atau 3 jam sebelum tidur itu yang aman ya begitu paling ya. maksimalnya seperti itu. ya, sebentar ini untuk Dokter Hargo. Jadi seperti anak saya itu, dia itu pokoknya menghindarin banget makan karbo. Jadi ya pagi dia makan kayak oatmeal. Dia kasih susu. Terus siang dia makan sayur-sayuran dikukus. Jadi misalnya saya paksa makan nasi ya paling 1 sendok makan aja gitu loh. Jadi pokoknya dia susah banget suruh makan nasi. Nah untuk kedepannya bagaimana? Karena ya dia bilang sih ya itu nanti aku takut gemuk kalau terlalu banyak makan karbo. Ya, jadi kan setiap bahan makanan itu ada zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Mungkin kita ngelihat dari makanan ini apa sih yang mau kita ambil, gitu kan? Misalnya kan kalau dari nasi itu kan ada juga bahan-bahan pengganti lainnya. Mungkin Adit nanti bisa lebih melengkapi ya. Kalau orang nggak suka makan nasi, apa penggantinya yang tetap bisa membuat dia memiliki asupan nilai gizi yang cukup. Gitu. Nah, nanti mungkin dirancang ya, kalau tadi Adit sampaikan gitu ya, bahwa ternyata pola makan itu, bahkan menu itu harus dirancang sedemikian rupa gitu ya. Dan ini yang akan menentukan nanti tingkat kesehatan kita. Mungkin Adit bisa tambahkan, Dit, kalau orang yang nggak suka makan nasi, apa penggantinya yang kira-kira bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok, terima kasih Bu Iin. Jadi ini agak ini untuk di dunia gizi sendiri, ini pasti jadi perdebatan sebenarnya untuk masalah diet. Antara diet rendah karbohidrat atau rendah lemak, seperti itu. Jadi ada yang makannya nasinya cukup, terus goreng-gorengnya dikit. Ada yang kebalikannya, makan daging, goreng-goreng banyak, nasinya hampir nggak ada. Ada yang bilang efektif, penelitian ada yang bilang efektif banyak, yang nggak bilang efektif banyak. Ini ahli-ahli juga bilangnya masih berantem, soalnya ahli-ahli aja masih berantem gitu. Jadi tapi saya sendiri mendukung prinsip diet yang tinggi lemak tapi nggak makan nasi, saya dukung. Tetapi karena ini masih baru Bu, saya rasa belum ada tes keamanan yang lebih lanjut ya Bu ya. Jadi lebih baik memang mengikuti prinsip gizi seimbang Bu, seperti karbohidrat harus ada, sayur dan buah mesti banyak, masih makan protein, mesti makan lemak sedikit, kemudian mesti makan buah-buahan. Nah, untuk pengganti nasi sendiri, boleh makan roti, boleh makan kentang, boleh makan bihun, boleh makan kue tiaw, boleh makan biskuit. Pokoknya, tadi oatmeal sebenarnya juga pengganti nasi Bu sebenarnya. Nah, itu sumber karbohidrat juga dan itu baik Bu. Ya cuman agak mahal aja. Tapi itu bagus sebenarnya buat pengganti nasi. Seperti itu. Iya. Jadi bisa digantikan dengan kentang gitu ya. Spaghetti mungkin ya kalau nggak suka Spaghetti dengan boleh. nasi. Spaghetti anak-anak biasanya suka spaghetti pasta gitu ya. Oke, ada lagi kah yang resen? Silahkan. Atau kita Mau tanya, Bu. Andre itu. Ya. Silakan Andre. Kan kalau pagi jarang makan nasi, Dok. Itu
minum obat pengaruh nggak? Obatnya dua macam ke obat. Kalau makanya goreng-gorengan kayak pisang goreng, ubi, ini pengaruh nggak ke obat, Dok? Ya, terima kasih Andre buat pertanyaannya. Jadi sebagian besar obat-obat psikiatri itu dianjurkan perutnya terisi gitu. Jadi terisinya ini dengan makanan. Tujuannya agar asam lambung tidak terlalu tinggi sehingga penyerapannya itu mudah untuk terjadi dilakukan gitu ya. Tetapi memang dianjurkan dihindari makanan-makanan yang banyak mengandung minyak ya gitu ya, karena minyak atau gorengan itu akan melapisi mukosa dari pencernaan sehingga bisa menghambat penyerapan atau absorpsinya. Jadi dianjurkan makanan-makanannya tidak terlalu banyak yang gorengan seperti yang Andre tadi cerita. Tadi mana goreng ubinya, Andre? Udah habis? Masih ada, Dok, 3 ya. Ya, kira-kira seperti itu, Andre. Jadi sebaiknya makan nasi, Dok, ya? Atau kentang, ya? Ya, boleh, Andre. Perutnya terisi dengan makanan yang sehat, baru minum obat biar penyerapannya juga baik, gitu ya. Dan juga dianjurkan juga komposisi yang lengkap, protein ada, lemaknya, karena ada beberapa obat itu dia bisa larut dalam air, larut dalam lemak, atau media pembawa ke dalam darahnya juga adalah zat-zat gizi tersebut. Ada orang yang nggak mau makan, tapi makan obat aja, obatnya nggak bisa didistribusikan karena tidak ada media pembawanya di dalam darah. Jadi nutrisi, asupan makanan itu penting sekali ketika kita minum obat teratur. Berarti dikurangin, Dok, goreng-gorengannya, Dok, ya? Iya. Dikurangi dari 3 jadi 1 aja. Boleh makan dengan tapi bagi-bagi, Dre. Oke, Dok, jelas, Dok. Ya. Pertanyaan di chat juga ada dari... Ada pertanyaan, Bu. Ibu Ya, Eva Maria, ya. Iya, untuk Mas Adit, vitamin B12 itu terkandung di dalam apa dan untuk apa gunanya vitamin B12? Dan untuk Dokter Lahargo, dokter mengatakan saya dikurangin makan daging-dagingan. Kenapa itu, Dok? Itu saja. Ya, Terima kasih, Bu Eva. Silakan, Mas Adit. Baik, jadi sumber B12 itu ada di telur, ada di hati, ada di yogurt, susu, itu juga ada di oatmeal. Tadi oatmeal juga bagus. Di ayam juga ada ayam. Kalau fungsinya saya lebih tahu ke arah ini, ke arah metabolisme energi, tapi juga melindungi sel-sel saraf ya, Bu ya, melindungi sel-sel saraf, terus pertumbuhan sel-sel sarafnya juga lebih bagus. Nah, seperti itu, Bu. Jadi bisa membantu perkembangan saraf pada penderita PDGJ. Ya, jadi buat Eva ya, jadi yang terpenting adalah komposisi gizinya itu seimbang ya, jadi tidak ada yang terlalu berlebihan. Tentunya kalau makan daging terlalu berlebihan setiap hari ya itu juga tidak begitu baik, apalagi kalau sudah ada penyakit-penyakit metabolik ya seperti kolesterol misalnya, asam urat gitu, itu bisa meningkatkan ke arah sana karena proses metabolismenya. Dan variasikan menu makanan itu. Kalau kita mau cari protein, ya protein tidak hanya di dalam daging ya, protein hewani, ada protein nabati dari ikan-ikanan yang tadi seperti Mas Adit sampaikan, itu tentunya punya nilai positif yang lebih baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Itu kira-kira Eva. Bisa menyebabkan itu ya, Dok, marah-marah ya, Dok? Iya, marah-marah kalau harganya mahal ya, kita jadi marah-marah itu. Kalau beli daging harganya mahal, kita marah-marah pasti. Yang penting jangan ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung? Ya, izin bertanya, moderator. Oh, silakan Pak Fajar. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya dok, saya kebetulan di rumah sakit dok, ingin menanyakan waktu pemberian obat terhadap pasien yang dirawat setelah makan itu kira-kira misalnya makan pagi, makan siang, makan malam. Sekitar kira-kira berapa lama setelah makan waktu pemberiannya dok? Karena kami di sini mungkin sudah ada SOP, tapi mungkin faktor kebiasaan yang terpola sama teman-teman perawat di ruangan misalnya, itu baiknya pemberian obat pada pasien itu dok setelah makan kira-kira berapa lama dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini lagi di Kendari ya. Waduh, Iya luar benar biasa. dok. Ya, jadi pemberian obat itu bisa segera setelah makan gitu ya. Ada beberapa obat misalnya golongan obat antidepresan SSRI memang dianjurkan malah segera setelah makan karena dia punya efek menimbulkan mual atau perut tidak enak. Jadi Baik, dengan ya, perut sudah terisi oleh makanan itu akan membuat lambung dia lebih nyaman sehingga obatnya juga bisa masuk dengan baik. Jadi segera sesudah makan oke, nggak ada masalah. Itu Pak Fajar. Baik dokter, paham dok. Terima kasih banyak dokter. Ada pertanyaan nih dok di chat. Ya. Untuk penderita psikotik sebaiknya hindari makanan apa selain junk food dan MSG? Oh ya, jadi makanan yang dihindari itu makanan yang tidak sehat ya, pastinya MSG, junk food, kemudian juga alkohol, rokok gitu ya, kopi juga karena ada beberapa obat itu juga yang atau teh juga sebenarnya sih saya anjurkan coba diambil jarak dengan minum obatnya minimal 2 jam lah biar ada proses penyerapannya dulu baru kemudian bisa obatnya diberikan. Jadi ada jaraknya. Kalau seperti tadi itu junk food yang banyak mengandung MSG, alkohol gitu ya, itu dihindari betul. Atau rokok ya, kita sebagai perokok aktif atau juga pasif itu juga harus dihindari agar tidak menimbulkan gangguan dalam penyerapan pengobatan. Oke, baik. Adakah yang akan mengajukan pertanyaan lagi atau berdiskusi lagi? Silahkan. Sudah cukup, Kak. Dokter. Dok. Oh iya Pak Ya, Riki, ya. Ini apa? Kalau kurang nafsu makan gimana dok? Oh ya, mungkin perlu makanan yang enak gitu Ki untuk meningkatkan nafsu makan Ki. Atau mungkin sedang ada Ya. kupu dalam perut, Dok. Kan tidak nafsu makan nggak dia? Kalau ada kupu dalam perut. Kupu-kupu dalam perut kali Ki. Boleh cerita Ki, nggak nafsu makannya seperti apa Ki? Saya di program apa supaya nggak terlalu gemuk, makan nasinya sehari sekali aja gitu. Kalau jadi pagi-pagi tuh roti, malam-malam tuh roti lagi. Jadi makan nasi sehari sekali. Hanya siang gitu ya Ki ya? Iya, siang aja makan nasi. Dan setelah menjalani program seperti itu, apa yang Riki rasakan? Nggak apa-apa sih. Cukup nyaman kah gitu? Nyaman-nyaman aja. Oke. Jadi kalau saya lihat sih kalau roti dengan nasi kan sumber-sumber untuk karbohidrat atau glukosanya ya, mungkin Adit nanti bisa tambahkan ya. Sama kayak bubur dok. Bubur, bubur ayam gitu. Iya. Iya. Makasih sama lah ya sumber untuk karbohidratnya. Mungkin Adit bisa melengkapi program yang tadi dilakukan oleh Riki. Sebenarnya mohon maaf untuk Mas Riki mengonsumsi obat juga paling nggak Mas ya? Apa gimana dong? Iya, konsumsi obat. Iya. Jadi begini Mas, saya sarankan lebih baik tetap mengonsumsi nasi dibanding roti. Karena di sini ada di konsep gizinya kan ada yang namanya indeks glikemik sama seperti penderita diabetes. Nah, indeks glikemik ini gimana cepatnya dari makanan yang kita makan itu diubah jadi gula darah. Gitu. Jadi kalau roti itu dia cepat banget lebih cepat jadi gula darah dibandingkan dengan nasi. Nah, ini nanti berpengaruh kepada kalau tidak salah yang saya baca ya, mungkin boleh dibenarkan oleh Dr. Lahargo, berpengaruh juga terhadap peredaran obat di darah tadi itu, atau mungkin penyerapannya saya agak lupa. Tadi saya baca
baca di bukunya seperti itu. Mohon maaf, Dar. Iya betul, seperti itu. Jadi lebih baik karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang tuh sebenarnya lebih baik daripada roti atau tepung-tepungan. Jadi yang masih ada nggak langsung empuk lah, masih ada seratnya sedikit gitu. Lebih baik gitu Mas Diki. Tapi jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi lebih baik aja kalau makanan. Iya, iya, iya. Oke Mas. Diki senang makan roti ya, Ki ya. Makasih ya. Iya, sama. Dokter, saya mau nanya. Ya, silahkan, Ibu. Saya ini sering kali ya, setiap kali habis makan, kenapa terasa lapar ya? Habis makan lapar itu. Iya, makanya saya bingung. Jadi misalnya habis makan, ya sekitar 5 menit atau 10 menit terus terasa lapar. Saya pikir kan, waduh jangan-jangan takut gula gitu kan. Tapi selama ini gula saya itu bagus dan kadang pernah sih saya mengalami kurang gula. Ya. Oke, jadi sebenarnya proses terjadinya lapar itu kan adanya di otak kita, gitu ya. Jadi di otak kita lah yang menangkap sinyal apakah kita lapar atau tidak. Nah, ini ditentukan oleh berbagai hal. Pertama, itu kalau misalnya perutnya terisi secara volume, dia terisi gitu ya, atau dalam keadaan kosong, itu dia akan ngirim sinyal tuh, gitu ya. Atau produksi asam lambung yang meningkat. Nah, itu juga memicu munculnya perasaan lapar itu, gitu ya. Kemudian kadar gula darah di dalam peredaran darah kita itu juga bisa memicu munculnya lapar. Tadi yang Adit sampaikan tuh ada glycemic index. Nah, itu juga dilihat dari komposisi makanannya. Kalau glycemic indexnya tinggi, itu berarti kan dia kadar, benar nggak Adit? Nanti dikoreksi ya, kamu lebih ahli ya. Gitu. Jadi itu akan membuat kadar gula tersebut bertahan gitu ya di dalam lebih lama gitu bertahannya, sehingga sensasi laparnya mungkin lebih lambat munculnya. Tapi kalau glycemic indexnya rendah itu membuat kita jadi mudah untuk lapar. Jadi sangat tergantung dari sumber atau komposisi makanan yang dikonsumsi gitu kira-kira. Atau bisa juga kalau kita kurang tidur atau kurang olahraga, stres, pikiran gitu ya, itu juga setelah makan bisa saja tuh menjadi ada periode seolah-olah masih membutuhkan energi tambahan lagi sehingga lapar kembali. Gitu. Mungkin Adit bisa tambahkan itu. Iya dok, sudah apa namanya dok? Koreksi sedikit aja dok, sebenarnya yang glycemic tinggi tadi itu yang justru yang bikin cepat lapar dok. Oh, terbalik ya. Terbalik ya, glycemic rendah. Yang rendah baru yang lama ya. Nah, makanya kalau makan Bu lebih baik sama banyak sayur Bu yang penting. Jadi sayur itu kan banyak seratnya, jadi itu lebih ngisi perut, tapi nggak bikin cepat gemuk. Justru dia malah bikin lambat gemuknya, bahkan nggak bikin kurus. Gitu. Jadi sayurnya kalau nasinya 3 centong, sayurnya juga harus banyak. Gitu. Sayur buah banyak. Diseimbangkan ya buat mereka nih yang mau menurunkan berat badan nih, siapa nih gitu ya. Tuh, tipsnya ya. Oh, Pati ngangguk-ngangguk kayaknya. Jadi tipsnya ya, banyakin makan sayurnya, kalau makan karbonya juga banyak tadi kata Adit ya. Cukup, Bu Iin, sudah cukup ya saya rasa ya. Satu lagi. Ini saya ini perutnya kayaknya Indonesia banget ya. Jadi kalau pagi nih kalau belum makan nasi itu yang ada kembung gitu loh. Meskipun misalnya saya makan roti atau makan kue atau misalnya makan bubur, itu kayaknya nggak bisa kalau nggak nasi gitu loh. Misalnya kita makan lontong gitu, tetap aja jadi ada rasa kembung perutnya. Itu kenapa ya? Ya, jadi di dalam pencernaan kita itu kan ada reseptor-reseptornya ya Bu ya untuk penyerapan dari nutrien atau zat makanan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu juga menentukan tuh tipe reseptor di pencernaan tersebut.
Jadi memungkinkan saja seperti itu bisa terjadi ya. Atau bisa juga prinsipnya karena sugesti gitu ya. Nah, suges aja nih gitu ya. Tapi suges itu pun mempengaruhi dari otak ke pencernaan kita gitu ya. Saya nih kalau 1 minggu nggak makan doclang juga kayaknya kembung juga Bu. Gitu. Sama kayak Sarip tuh. Harus makan doclang Bu seminggu sekali. Doclang tahu nggak Bu doclang? Saya baru sekali makan doclang di depan rumah sakit. Mau makan lagi apa namanya di depan rumah sakit udah nggak ada. Mau nyoba yang di Jembatan Merah susah parkirnya Dok. Susah benar sekali itu. Yang legend di Jembatan Merah kalau doclang di Bogor. Iya. Tergantung habit juga ya, polanya ya, kebiasaan ya Dok ya. Baik, Bu In, gimana cukup? Iya cukup Ibu, makasih. Lagi Dok. Halo Dok. Andre ya, Andre. Kalau sering ngopi itu pengaruh ke ini nggak Dok, otak Dok? Ya, pertanyaan bagus ini Andre ya. Jelas sekali kopi itu pengaruh ya. Jadi kopi itu kita sebut adalah psikostimulan gitu ya. Jadi psikostimulan dia membuat peredaran darahnya lebih kencang, kemudian membuat juga oksigen di otaknya juga meningkat karena peredaran darah yang kencang tadi dan membuat kita terjaga gitu ya. Nah, terjaga ini otot-otot kita menjadi lebih kontraksi atau tegang gitu ya. Dan pikiran kita jadi lebih aktif dan lebih fokus. Jadi konsumsi kopi sih sebenarnya katanya boleh 1 sampai 2 kali sehari gitu ya. Nah, tapi dicari juga kopinya itu yang sehat. Paling bagus sih kopi hitam aja Andre gitu ya. Karena campuran gulanya itu malah yang mungkin Adit bisa tambahkan ya, campuran gulanya itu mungkin yang punya pengaruh kurang baik untuk kesehatan gitu. Kalau minum-minuman coklat Dok gimana Dok? Kayak coklatos atau beng-beng? Waduh, Andre nih siang-siang ngomonginnya makanan beng-beng coklat. Ya, kalau sekali-kali atau bagi-bagi ya nggak apa-apa lah, Andre, gitu ya. Yang penting jangan berlebihan ya. Iya, Dok. Oke, makasih Dok. Oke. Tadi penasaran nih Dok tentang kopi, karena sebetulnya saya juga penyuka kopi dan kopi tanpa kopi gula. Lapar ya. Kopi. Saya juga suka kopi tanpa gula. Tapi ini ngomong-ngomong mumpung ada Mas Adit nih, benar ya Mas Adit ya bahwa kopi itu sebetulnya baiknya diminum tanpa gula ya Mas Adit? Iya, jadi biasanya kopi yang manis-manis itu malah yang bikin diabetes juga. Manisnya itu, gulanya itu banyaknya. Terus tambahan sedikit, jadi kafein itu juga dapat meningkatkan neurotransmitter ya Dok ya. Seperti dopamin, norepinefrin, adrenalin, aktivitasnya ditingkatkan. Tapi sebaliknya saya baca itu ada orang kecanduan kafein, kecanduan kopi itu gara-gara katanya defisiensi dopamin tuh. Saya belum baca lagi Dok, itu gimana? Saya jadi nanya. Itu terjadi yang namanya misregulasi itu di dalam otaknya gitu. Jadi misregulasi itu yang menyebabkan adanya kekacauan di sirkuit otak gitu ya. Jadi asupan kafein itu tidak cukup untuk kemudian memberikan efek stimulasi di otaknya. Nah, ini efek dari kopi. Ada juga tuh orang minum kopi malah ngantuk katanya gitu ya. Bukannya malah melek, malah jadi ngantuk. Nah, itu terjadi misregulasi tadi gitu ya. Karena aspek yang membuat orang terjaga, fokus itu bukan hanya dari kafein yang dikonsumsi, tapi ada juga faktor-faktor yang lainnya. Arif, ini ada yang minta filenya lagi, Rip. Tadi mungkin keluar, belum sempat dapat ya. Mungkin bisa dikirim lagi ke kolom chatnya. Oke, baik. Dok, masih membukakah untuk diskusi siang ini? Dokter, kalau minum kopinya 1 kali sehari, boleh nggak? Oh, siapa ini? Hani, ya? Hani, ya. Hani, ya, boleh kalau 1 kali sehari, Han. Tapi tadi kata Adit bilang jangan yang terlalu banyak gula ya. Pakai gula malah ya Dok, itu lebih sehat. Kopi tubruk, kopi pahit ya? Iya, kopi pahit. Baik. Assalamualaikum. Sudah jam 11. Ya, kayaknya sudah cukup ya. Bertanya sekali lagi boleh? Iya.
Oh iya, ya, boleh. Silakan. Silakan. Ya, perkenalkan dokter dan teman-teman, saya Andini. Kebetulan saya juga caregiver dari penderita skizo di saya, skizofrenia. Nah, saya masih bingung untuk gimana sih dok, gimana caranya ningkatin kesadaran untuk penderita skizo itu sendiri untuk harus pola hidup sehat gitu dok. Karena kalau misalnya untuk ketersediaan makanan di rumah, insya Allah udah disediain misalnya untuk sayur, ada protein. Tapi untuk ke penderita skizo sendiri kayak dia sendiri susah gitu dok untuk saya makan sayur susah, terus untuk olahraganya diajak olahraga tuh kok susah banget gitu dok gitu. Jadi terus selingan pasti ada gitu, terus ngopi terus gitu dok, tapi pakai gula. Udah berusaha untuk dibilangin gitu kan, kalau misalnya kopi jangan pakai gula deh gitu kan. Terus makan sayur deh biar biar kamu bisa sehat gitu. Jadi dianya ada perubahan mood gitu, jadi kalau pas dibilangin kayak gitu agak bingung juga sih bilangin dia kayak gimana lagi dok. Mungkin ada saran dari dokter. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Mbak Andini. Jadi yang namanya pola hidup sehat itu harus dirancang, harus direncanakan. Tidak boleh satu hari kita cuma ngasih tahu sekali, jangan merokok, jangan minum kopi, makan sayur gitu ya. Tapi dia memang harus dirancang, harus terplanning dengan baik, pola makan, nutrisi, dan olahraga. Jadi kita bisa duduk sama-sama nih, mungkin teman-teman dari keperawatan atau ada Mira nih dari psikologi gitu ya. Boleh juga nanti duduk bareng-bareng nih sama ODGJ-nya gitu ya. Baru kita merancang nih, gimana nih pola hidup sehat yang bagus. Nah, mengikuti kegiatan seminar seperti ini juga akan menambah wawasan pengetahuan kita gitu ya. Jadi merancangnya, oke, kita makanan nih rokok misalnya gitu kan. Oh ini nggak boleh sama sekali. Aduh aku belum bisa. Oke, kita coba toleransi dulu gitu ya. Berapa batang sehari misalnya. Kopi itu bagaimana. Jadi bersama-sama menentukannya dengan ODGJ-nya. Nah ini yang kita sebut share decision making. Jadi kita bersama-sama bareng-bareng melibatkan ODGJ itu sebagai subjek yang aktif. Jangan sampai dia hanya pasif aja. Gitu ya, kita aja yang menentukan. Biarkan juga mereka bertanggung jawab terhadap keadaan dirinya. Karena kalau pengobatan sudah masuk dengan baik, itu kognitif atau cara berpikirnya sebenarnya sudah meningkat dan dia sudah bisa diajak berdiskusi untuk mulai bertanggung jawab dengan dirinya. Nah, disitulah kita duduk bareng-bareng melakukan share decision making. Apa nih yang boleh kita kerjain sama-sama? Nah, kita sebagai caregiver-nya menyampaikan begini-begini rencananya, menurut kamu bagaimana? Oke, kita ikutin dan mulailah menjalankan pola hidup konsisten. Nah, kadang-kadang mungkin ada cheating, ada kadang-kadang pola yang belum sesuai gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi ke on the track. Jadi, melibatkan secara langsung, secara aktif itu yang cara yang paling efektif dibandingkan kita akan kelelahan sebagai caregiver kalau mereka hanya sebagai objek yang pasif gitu ya. Kita hanya nyuruh, hanya menganjurkan tanpa kemudian mengajak mereka untuk melakukannya bersama-sama. Kemudian untuk olahraga, ya, kita juga bisa ajak bareng-bareng gitu ya. Ayo olahraga. Olahraga itu buat ODGJ menjadi hal yang berat dilakukan di awalnya karena ada yang namanya gejala negatif gitu ya. Gejala negatif itu tidak mau kemudian beraktivitas, mengisolasi diri ya. Jadi perlu kita lakukan bersama-sama dan cari situasi keadaan yang menyenangkan untuk melakukan itu semua. Kira-kira begitu, Mbak Andini. Oh iya, baik dok, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Pak Dokter, saya mau nanya lagi, untuk penderita psikotik itu sebaiknya dia apa-apa yang dia pengen tuh kita turutin atau kita agak keras gitu. Ini nggak boleh misalnya. Ya, untuk hal-hal yang berbahaya, untuk hal-hal yang kita tahu ini memberikan dampak negatif, kita perlu memberikan suatu boundaries, batasan yang tegas di situ. Tetapi untuk hal-hal yang tolerable, gitu ya, hal-hal yang bisa ditoleransi, kita diskusikan hal itu bersama-sama bareng.
Jadi tidak memaksakan kehendak atau otoriter, tapi tidak juga terlalu permisif atau mengikuti apa yang diminta oleh ODGJ tersebut. Jadi tentukan nih mana-mana hal yang memang kita harus tegas dan mana-mana hal yang kita bisa kemudian mengajak ODGJ-nya untuk berdiskusi sama-sama. Kalau anaknya ngambek gitu, misalnya dia pengen nggak diturutin, sikap kita gimana? Ya, ngambek itu kan adalah merupakan bagian dari defense psikologisnya dia, gitu ya. Itulah caranya dia untuk mengikuti ego yang dia ingin dapatkan. Nah, kita sebagai orang tua perlu menjadi super ego yang kemudian mencoba mengakomodir ego tersebut, tapi juga untuk menambahkan nilai-nilai, persepsi, value-value kehidupan. Nah, di situ nanti ya akan terbentuklah suatu mekanisme pertahanan psikologis yang lebih sehat, lebih baik. Dan ya kadang-kadang ngambek nggak apa-apa kok gitu ya, berikan dia ruang untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan tersebut gitu ya. Tapi kemudian kita coba diskusikan, obrolin, komunikasikan lagi dengan dia seperti apa caranya untuk menjalani kehidupan atau masalah-masalah yang lagi dia hadapi. Baik. Terima cukup ya. Oke, baik. Oke, Dok. Ya, kayaknya udah cukup ya, Sarah. Ya, betul. Waktunya sudah Dokter. Cukup. Ya. Dokter, tadi. Ya. Ditutup aja, Sarah. Ya, ditutup ya. Oh, baik. Baiklah. Kesimpulan nih, siang ini kita membahas sangat. Saya mau nanya sedikit. Dari mana ya? Mbak Hani. Nah, baik, mungkin nanti bisa di kolom chat aja ya. Ya, bisa di kolom chat aja ya Mbak Hani. Karena waktunya kita sudah habis. Saya akan tutup. Hari ini kita ngebahas tentang masalah apakah betul adakah hubungannya antara sistem pencernaan dengan otak kita. Betul ya. Otak dan pencernaan itu berhubungan timbal balik. Ketika ada masalah di pencernaan, maka akan ada efek ke otak kita, dan begitu pun ketika kita bermasalah dengan otak kita, maka akan kita ada masalah juga dengan masalah pencernaan kita ya Dok ya. Lalu tagline ini, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan ya Dok ya. Itu jadi betul-betul dimasukin nih ke dalam memilah pola makan seperti apa agar mendapatkan kesehatan jiwa yang sehat gitu. Lagi bahwa perut yang enak, kekenyangan karena dipenuhi nutrisi cukup gizi itu akan bikin otak happy Dok. Ternyata kesimpulannya. Yes. Nah, di mana kita mendapatkan kita untuk menjaga kesehatan jiwa itu, satu adalah harus mengatur asupan makanan yang sehat. Lalu hindari junk food, jauhi rokok, olahraga dan tidur yang cukup, serta perbaiki mindset. Gitu. Mudah-mudahan dari diet yang tadi Mas Adit jelaskan juga jelas bahwa ketika kita akan membuat menu itu harus berkolaborasi dengan pemakai menu itu ya Dok ya. Jadi nggak bisa hanya kita yang mengatur, tapi harus ada kerjasama. Iya, harus ada kerjasama sehingga kan nanti bertanggung jawab terhadap apa yang dimakan gitu. Baik, sepertinya itu ya Dok ya kesimpulannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semua kembalikan kepada host saja ya Dok ya. Mbak Fatih silahkan. Untuk kehadiran teman-teman dan Mas Adi juga, saya kembalikan kepada hostnya. Silakan Mbak Fatih. Ya, tes. Suaranya kedengeran nggak ya Bu ya? Mantap, keras sekali suaranya. Alhamdulillah sudah bisa speakernya sama audionya. Iya, jadi terima kasih untuk Dr. Lahargo dan Mas Adit yang sudah sharing tentang makanan ya. Jadi ternyata apa yang kita makan memang nanti apa yang itu untuk kita kan. Semoga di sharing siang ini
bermanfaat. Terus juga mohon maaf tadi di awal mulai webinar ada masalah di audio saya jadi nggak bisa buka. Makasih Bu Sarah sudah handle. Sama-sama. Mau Dokter Lahargo. That's okay, Fatih. Iya, untuk semuanya terima kasih. Kegiatan webinar ini kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.